Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada kesempatan saat ini. Dan marilah ibadah PA kita pada kesempatan ini kita mulai dengan bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 19 bait 1 dan bait yang kedua, Pamuji Konjuk Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini bersama dengan keluarga kami bisa mengambil waktu untuk mengadakan ibadah PA bersama-sama dengan keluarga kami saat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai juga memberkati di sepanjang jalannya ibadah PA yang kami lakukan pada saat ini. Kami juga menyerahkan apabila di dalam menjalani kehidupan kami ada dosa, ada kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Khususnya pada saat ini, di mana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkarya, Tuhan buka hati, buka pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, dan juga firman-Mu ini dapat menjadi dasar serta pedoman di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Demikian ya Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan marilah saat ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 94, bait 1 dan bait yang ketiga, Sumangga Mareo. Mari
bacaan kita saat ini akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari surat Roma pasal 14. Akan kita baca, surat Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Saya ulangi, Roma pasal 9 kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 29. Akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Inilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah atau sering mendengar istilah pesugihan. Kita tahu istilah ini artinya apa. Dalam arti orang-orang yang mencari pesugihan itu biasanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat. Mungkin dia ingin mendapatkan kekayaan, namanya juga pesugihan. Mendapatkan kekayaan dalam cara yang cepat, tanpa usaha yang keras, tanpa harus berpikir panjang, sehingga dia bisa dengan pesugihan itu harapannya mungkin usahanya bisa segera lancar, pekerjaannya bisa berjalan dengan baik, dia punya harta yang banyak, harta yang melimpah, sehingga dia merasakan sukacita dalam waktu yang cepat. Tetapi perlu diingat, itu adalah memaksakan sesuatu. Kita memaksakan sesuatu yang mungkin sebenarnya belum menjadi hak atau jatah kita. Maka dari itu pesugihan selalu kemudian memunculkan korban. Bias entah apa yang akan dikorbankan oleh orang yang mencari pesugihan itu, tetapi biasanya memang ada hal-hal yang harus dikorbankan. Karena memang sifatnya memaksakan. Belum pada waktunya, belum pada saatnya dia mendapatkan, tetapi dia ingin mendapatkan itu dalam waktu cepat, sehingga dia memaksakan hal-hal itu. Jadi dari hal ini kemudian kita bisa belajar memang bahwa
Segala sesuatu apapun itu jika memang dipaksakan, memang biasanya hasilnya justru tidak maksimal. Hasilnya justru kurang baik karena kita memaksakan sesuatu tersebut. Contoh tadi yang pesugihan itu tadi, kita memaksakan pengen kaya, kita memaksakan pengen cepat naik jabatan dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Pada akhirnya, karena sesuatu itu dipaksakan, efeknya ke belakang justru juga berefek tidak baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan? Kita harus bersikap seperti apa menjalani kehidupan? Nah, kita belajar bersama pada kesempatan saat ini, khususnya di dalam bacaan kita, surat Rasul Paulus kepada di jemaat Roma ini, kita bersama-sama diajak belajar terkait bagaimana tata cara kita menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di jemaat Roma ini memang muncul perdebatan yang sangat luar biasa antara Yahudi dan non-Yahudi, antara orang-orang yang memang dikatakan sejak mula adalah bagian dari janji keselamatan dengan orang-orang yang bukan menjadi bagian dari janji keselamatan. Seperti kita ketahui bahwa orang Yahudi meyakini dirinya dia sebagai keturunan Ishak dan Yakub, keturunan darah, maka mereka berhak untuk diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang di luar Yahudi selain keturunan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tidak berhak mendapat keselamatan. Nah, perdebatan ini memang menjadi perdebatan yang cukup keras di dalam kehidupan jemaat Roma waktu itu. Sehingga para pengikut Kristus waktu itu memang perlu sebuah penguatan, perlu sebuah dorongan, sehingga kemudian mereka bisa menjalani kehidupan keimanannya dengan baik. Mereka, khususnya orang Yahudi, menganggap bahwa mereka selaku keturunan darah dari Ishak dan Yakub, keturunan darahlah yang membuat mereka selamat. Tetapi bagaimana jika memang keturunan Ishak dan Yakub itu setelah keturunan yang kesekian, perbuatan, sikap hidupnya sama sekali tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah itu juga masih akan mendapat keselamatan? Sebaliknya, jika ada orang di luar keturunan Ishak dan Yakub, tetapi cara hidupnya, perilaku kesehariannya sangat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apakah dia juga tidak selamat karena dia tidak punya garis keturunan dari Ishak dan Yakub? Nah, inilah yang kemudian menjadi perenungan yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bacaan kita. Rasul Paulus memang menjelaskan di dalam bacaan kita bahwa Allah itu punya hak atas apapun yang terjadi di dunia ini. Bahkan dikatakan tadi Allah membangkitkan Fir'aun, mengizinkan Fir'aun ada, supaya Allah bisa menyatakan kuasanya ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari kungkungan Fir'aun atau bangsa Mesir. Dalam arti Allah menata segala kehidupan manusia, Allah punya wewenang. Seperti tadi juga dikatakan di ayat 21, saya ulangi, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, hal ini disampaikan Rasul Paulus untuk menegaskan kepada jemaat Roma waktu itu bahwa Allah punya hak atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan disinilah Rasul Paulus ingin mengajak semua orang waktu itu untuk kembali menyadari apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya berpikir menurut pikiran kita saja sebagai manusia. Kadangkala pikiran kita kan tidak selamanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam suratnya ini, pesan utama Rasul Paulus adalah ingin mengajak jemaat pada waktu itu, jemaat Roma waktu itu, untuk kembali melihat, kembali menyadari apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itulah juga pesan yang perlu kita tangkap pada kesempatan saat ini.
Kita juga mungkin diajak untuk kembali merasakan, menghayati apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bukan hanya pikiran kita saja. Kadang karena kita sebagai manusia ini, kadang kita berpikir seperti ini. Kenapa hidup saya kok susah? Kenapa hidup saya kok menderita? Kenapa hidup saya kok banyak sekali tantangan? Nah, hidup seperti itu susah, menderita, banyak tantangan itu menurut siapa? Menurut kita, menurut pikiran kita. Tetapi apakah Tuhan juga berpikir yang sama dengan kita bahwa hidup kita itu penuh penderitaan? Jangan-jangan hidup kita itu penuh anugerah. Jangan-jangan hidup kita itu banyak sekali kasih-kasih Allah yang nyata di dalam hidup kita. Tetapi kita saja yang tidak menyadari. Kita terlalu terkungkung pada pikiran kita sendiri yang menganggap bahwa hidup kita ini susah, bahwa hidup kita ini menderita, bahwa hidup kita ini banyak tantangan. Jangan-jangan Allah tidak berpikir seperti itu. Jangan-jangan Allah melihat hidup kita itu justru sebenarnya hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sukacita. Nah, saat ini maka marilah kita belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus. Kita tidak hanya berpikir menjalani kehidupan ini berdasarkan pikiran kita saja, atau memaksakan pikiran kita. Saya pengen sukses, saya pengen mendapat pangkat seperti ini, saya pengen mendapat harta yang sekian banyak. Apakah benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau jangan-jangan itu kehendak kita saja sebagai manusia untuk memuaskan hasrat diri kita sendiri. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menyadari, belajar apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu nanti bersama-sama bisa disaringkan di dalam keluarga. Apa sih contoh-contoh nyata sikap orang yang melakukan kehendak Allah? Saya ulangi, apa contoh-contoh nyata sikap orang yang melakukan kehendak Allah? Yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, di dalam hidup kita, menurut masing-masing kita, sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Saya ulangi, di dalam hidup kita, menurut kita masing-masing, sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Nah, silahkan di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga, kiranya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, tetapi marilah bersama-sama kita mencari apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kebenaran firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 169, bait 1 dan bait yang kedua, Lamun Kulo.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami sudah bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami baca, kami renungkan, bahkan kami sharingkan bersama di tengah-tengah keluarga kami. Semoga ini bisa menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Biarkan kami hanya bersandar pada kehendak Tuhan saja, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami senantiasa menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, karena kami meyakini Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami untuk menjaga dan menyertai kami semua. Dan itu pula yang kami harapkan, supaya Tuhan berkenan juga menjaga dan menyertai, bahkan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami meyakini dan kami mempercayai bahwa kasih Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Bahwa kasih Tuhan menguatkan saudara-saudara kami ini di dalam proses pemulihannya, sehingga mereka bisa kembali pulih, bisa menjalani seluruh aktivitas dan kegiatannya dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami serahkan pula hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani aktivitas keseharian kami, di dalam kami menjalani usaha pekerjaan kami, kami mohon Tuhan menjaga dan menyertai, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya juga untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikannya, di tengah situasi pandemi ini, ketika mereka harus belajar dari rumah, mungkin banyak tantangan, banyak cobaan yang harus mereka jalani karena proses pembelajaran yang baru ini. Tetapi kami yakin Tuhan memampukan mereka untuk tetap belajar dengan baik, sehingga pada saatnya mereka juga dapat meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari. Biarkan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati gereja Tuhan di tempat ini, sehingga seluruh pelayanan, seluruh kegiatan yang dijalani semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Serta untuk warga jemaat seluruhnya, mulai warga anak sampai dengan warga lansia, kami mohon Tuhan senantiasa memberkati. Di tengah situasi sulit pandemi ini, kami mohon Tuhan memberikan kami semua kesehatan, memberikan kami semua kekuatan, sehingga kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, meskipun sedang di dalam situasi pandemi seperti ini. Ya Bapa, juga untuk bangsa dan negara kami, dengan situasi kondisi yang sulit ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai bangsa kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami, mendampingi, memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar demi kebaikan kami semua, seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia ini. Serta jadikan kami semua warga negara sebagai warga negara yang taat, warga negara yang patuh untuk melakukan apa yang menjadi aturan ataupun ketetapan bersama di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Khususnya bagi para tenaga medis, relawan, aparat TNI Polri yang saat ini juga berjuang untuk turut ambil bagian menyelesaikan pandemi ini, kiranya Tuhan berkati mereka, jaga mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati juga keluarganya dimanapun berada. Dan malam hari ini kami juga sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.